Jadi bid'ah itu adalah mengada-ngada dalam urusan agama. Yang dimaksud mengada-ngada ini adalah apa yang sudah diajarkan oleh Nabi, yang sudah punya ketentuannya, itu nggak boleh ditambah-tambah. Nah, contoh umpama sholat maghrib 3 rakaat, isya, duhur, asar 4, subuh 2 umpama. Itu sudah ketentuannya seperti itu, nggak boleh dirubah-rubah. Aku alhamdulillah lagi banyak duit nih. Yang biasanya sholat maghrib 3 rakaat, karena aku lagi banyak duit, aku sholat maghribnya 4 rakaat umpama. Boleh? Kada boleh. Itu namanya bid'ah, mengada-ngada. Nah, jadi kalau sudah ditentukan Nabi nggak boleh dirubah-rubah. Nah, kecuali kalau seandainya tidak ada ketentuannya, artinya tidak ada batasannya, tidak berwaktu, maka silakan melebih-lebihkan daripada itu, nggak ada masalah. Umpama ya, zikir. Kalau zikir setelah sholat itu kan subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Dalam riwayat yang lain 33 Allahu Akbar, kemudian tutup Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, seperti itu sampai habis. Itu memang ketentuannya seperti itu. Jangan dikurangin, jangan ditambahi. Nah, ada santri yang suka ngurang-ngurangin, ada yang suka nambah-nambahin, ada nggak orangnya? Nah, itu. Kalau membaca ditambahinya atau dikuranginya. Nah, itu namanya bid'ah. Nggak boleh umpama kita baca tasbih, ya sekali mengatik 2 biji, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Laka saya tuntung. Itu namanya bid'ah di sunnah, mengurang-urangi atau menambah-nambahi. Subhanallah, subhanallah. Orang 33, dia 35 umpama. Itu menambahi. Masuk di bid'ah sunnah. Ditambah kah dikurang nggak boleh. Karena sudah ketentuannya begitu. Tapi kalau selain sholat, selain selesai sholat nggak ada apa-apa. Ke jalan kita, dikit-dikit subhanallah, ngelihat mobil bagus, subhanallah, dapat duit, alhamdulillah, apa aja dikit-dikit, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena ini lain daripada bab selesai zikir, zikir selesai salat, bukan di situ babnya. Pahamlah kira-kira? Bukan berarti kamu tidak boleh baca alhamdulillah, yang boleh itu cuma di setelah salat saja. Setelah itu nggak boleh. Ah, itu salah itu. Bukan begitu maksudnya. Pahamlah? Sangkut. Suaranya nggak jelas, nah, yang parakan dikit, nah, lah. Nah, jadi seperti itu tuh. Jadi bid'ah ini kata ulama, mazhab kita nih ya, terutama Ahlussunnah wal Jamaah, bukan mazhab Wahabi. Kalau Wahabi kan kullu bid'atin dolalah, semuanya sesat. Nah, kalau kita itu Ahlussunnah wal Jamaah, bid'ah itu secara garis besar terbagi dua bid'ah itu. Bid'ah secara garis besar terbagi dua. Satu, ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik ini mencakup tiga. Yang pertama bid'ah wajib, yang kedua bid'ah sunnah,
Yang ketiga bid'ah mubah. Nah, bid'ah yang wajib contohnya gimana? Contoh umpama yang wajib zaman bahari orang belajar itu halagah itu seperti kene nah, berkelompok begini. Nah, gitu. Tidak ada berkelas, tidak ada naik kelas, tidak ada beranking-rankingan, tidak ada betetel-tetelan. Kalau zaman sekarang berapot, berijazah, naik kelas, lulusan, wisuda, bergelar S1, S2, S3, S teler, S campur, bergelar-gelar tuh ya. LC, MA, apalagi SAG. Kalau bahari kan Dr. Andes, SAG, sekarang apa namanya? SPDI, SAG. Apa itu? Sarjana agama, sarjana SA, sarjana apa itu? SAG baru ya, sarjana apa SAG. Sekarang SPDI. Cuman diplesetin, SPDI spesial pembaca doa Islam. Spesial pembaca doa Islam. Bahari SAG. Kan? Apalagi macam-macam ya. Doktor, profesor. Bahari nggak ada itu. Nah, berdakwah sekarang harus pakai sertifikasi. Orang bangun pesantren tuh, kalau kiainya nggak ada ijazah, nggak diizinkan. Ditakuni sekolah di mana bahari? Nah, sekolah di mana bahari? Ada nggak ijazahnya? Nah, kalau ada ijazah, paksa mah nembak dulu. Nembak dulu mencari ijazah. Bahari tidak ada. Nah, sekarang seperti itu. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan. Pemaulidan nih, sebentar lagi nih bulan Maulid. Bahari, apakah ada Maulid Nabi? Ya kan ada, karena setiap hari sahabat bertemu dengan Nabi. Nah, kemudian sampai ke zaman kita ini dibacakan Maulid, peringatan Maulid. Bahkan kata ulama peringatan Maulid zaman sekarang ini bisa jadi wajib. Kenapa? Untuk mengingat sejarah Nabi. Maulid itu kan supaya mengingat perjuangan Nabi kita, tumbuh di hati kita ini selalu cinta lawan Nabi. Kalau tidak ada peringatan Maulid, apalagi zaman sekarang ini, ya Allah, terutama anak-anak muda nih ya, jangankan nang di luar, di pesantren pun susah menjaga, apalagi anak di luar. Di pesantren lah kita menjaga susah anak-anak zaman sekarang ini, apalagi anak-anak yang bebas sekolah di luar itu berat. Kalau tidak ada peringatan Maulid bisa mencong dia punya akidah. Nah, begitu tuh. Zaman Nabi Muhammad belum ada Al-Quran yang bercetak begini. Bahari itu Quran itu kada berbaris, kada bertitik. Kada berbaris, kada bertitik. Tidak ada perbedaan antara huruf ba, ta, sa, gak ada bedanya. Ya, ba, ta, sa, jim, ha, kha, gak ada bedanya. Karena kada berbaris, kada bertitik. Zaman masuk Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman baru ada bertitik, ada berbaris. Nah, coba bayangkan kalau seandainya tidak berbaris, tidak bertitik. Zaman sekarang ini bingung kita membacanya. Nang berbaris saja banyak nang salah membaca, apalagi nang kada berbaris sama sekali. Okay. Makanya lah ada amalan rajah. Kalau tanggal 1 Muharram itu kan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kada boleh bertitik, kada boleh berbaris. Ujungnya itu nggak boleh besi, rupanya nah kada boleh besi. Tulisnya kada boleh putus. Kalau Bismillah terus sampai ba, sim, mim, nggak boleh diangkat tulisannya. Itu
berapa tulisannya? 313 kah berapa? Lupa atau 50. Nah, untuk apa itu? Untuk mahabbah, untuk kasih sayang. Nah, itu. Bid'ah sunnah. Bagaimana bid'ah sunnah? Ya, bid'ah sunnah itu Nabi bahari umpama surban. Bagaimana bentuk surbannya Nabi kita nggak tahu. Sekarang kita bersurban bentuknya begini. Bagaimana bentuknya Nabi nggak tahu. Orang lulusan Hadramaut bertingkat-tingkat surbannya. Surbannya orang Mesir beda. Surbannya orang Sudan beda. Surbannya bebuhan guru-guru Banjar beda. Baju zaman Nabi, jubahnya Nabi gimana kada paham kita. Tapi sekarang baju kita koko. Dari mana koko itu? Asalnya kan dari Cina, makanya disebut baju koko. Koko itu kan kakak bahasanya. Kopiah. Bentuk kopiahnya macam-macam sekarang ini. Silakan saja. Nah, itu bid'ah di sunnah. Tidak ada masalah. Bisa jadi sunnah. Zikir-zikir. Salawat kan yang kita baca itu salawat Ibrahimiyah. Yang kita baca apa namanya itu waktu salat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai akhir. Salawat Ibrahimiyah. Terus ada tambahan model lain. Maksudnya model salawat nariyah, salawat munjiat, salawat macam-macam lah. Ya. Yang penting kata ulama harus terkumpul dua kalimat. Ada kalimat sholli atau sallallah, kemudian ada kalimat salam. Jadi ada kalimat shalah dan kalimat salam. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, ingatin, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dan sampaikanlah salam. Di sini Allah menyuruh salawat, versinya terserah. Kalau mau versi salawat Ibrahimiyah silakan. Yang kita baca pada saat tasyahud akhir atau pada tasyahud akhir itu salawat Ibrahimiyah. Makanya kalau bebuhan nang Wahabi Salafi dia itu aja salawatnya, salawat Ibrahimiyah aja. Kalau kita banyak versinya, salawat tibil qulub, salawat apa lagi? Salawat apa namanya itu? Salawat salawat badar, salawat macam-macam beda. Yang penting ada dua kalimat ini, salah dan salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Itu ada kalimat salah dan salim. Salli wa sallim. Pasti ada begitu salawat. Salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salamanta man ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju natuna bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yusasal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilata wa salim. Nah ini bid'ah di sunnah, artinya boleh bid'ahnya, tapi boleh jadi pahala sunnah. Kemudian bid'ah mubah. Oh banyak bid'ah mubah.
Zaman bahari, zaman Nabi adakah nasi? Zaman Nabi nggak ada nasi. Nabi nggak pernah makan nasi. Seingat kami sejarah itu tidak ada Nabi makan nasi. Yang ada Nabi makan gandum, makan roti. Ya. Itu tuh. Di zaman Nabi adakah iwak nila kan, iwak patin kan? Nggak tahu, ada kada bahari itu. Ada tahu? Nah kita macam-macam, apalagi di Indonesia kakap, macam-macam, rakulu, belut, macam-macam dimakan. Itu namanya bid'ah mubah. Dikerjakan boleh, dikerjakan tidak boleh. Dikerjakan boleh, dan dikerjakan juga nggak apa-apa. Artinya boleh semuanya. Coba kalau kita berpatokan dengan hadis Nabi, Nabi kalau naik kendaraan baca doa. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang ditunggangi Nabi? Onta? Kuda?